Inilah saat ketika langit Asia seolah berganti rona, 3 mesin perang paling mematikan yang dimiliki Cina, drone siluman GJ-11, jet J-20 dan J-16D terbang berdampingan dalam formasi yang belum pernah dipamerkan sebelumnya. Sebuah pertunjukan kekuatan yang justru muncul ketika banyak negara berharap tensi mereda. Tetapi Beijing memilih mengirim pesan sebaliknya, lebih tegas, lebih tajam, dan jauh lebih berani. Di balik kemunculan trio ini, ada ironi yang besar. Sebuah petunjuk tentang arah konflik yang seringkali diabaikan. Tetap berada di video ini, karena ironi itu akan kita kupas di bagian berikutnya. Inilah babak baru kekuatan udara Cina. Ketegangan geopolitik Asia Timur kembali menanjak ketika Cina menegaskan bahwa konsep satu Cina tidak bisa diganggu-gugat, dan Taiwan tetap dianggap sebagai bagian wilayahnya. Sikap itu diulang di tengah pemantauan satelit Jilin 1 yang kini memperlihatkan setiap sudut Taiwan dari Danau Sunmon hingga Hsinchu Science Park. Namun sejarah menunjukkan cerita yang jauh lebih rumit. Sejak 1949, setelah komunis memenangkan Perang Saudara Cina, pemerintah Republik Cina mundur ke Taiwan dan memerintah secara terpisah hingga hari ini, tanpa pernah bergabung ke Republik Rakyat Cina. Situasi memanas setelah Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, mengisyaratkan bahwa Jepang mungkin mengambil langkah militer bila Cina menyerang Taiwan dengan alasan tindakan itu bisa mengancam keberlanjutan negaranya. Beijing pun langsung bereaksi keras, menyebut pernyataan tersebut tidak pantas, membuka babak baru perseteruan diplomatik antara dua raksasa Asia Timur. Di saat bersamaan, Cina menekan Amerika Serikat agar menghentikan tindakan yang dianggap memperburuk stabilitas di Selat Taiwan, sambil menegaskan bahwa isu Taiwan adalah inti kepentingan nasionalnya dan tidak boleh dicampuri pihak manapun dari luar. Kesiapan Jepang dibuktikan dengan menyiapkan langkah menghadapi risiko terburuk dan Amerika Serikat terus menambah kekuatan militernya. Selat yang menjadi urat nadi Asia Timur itu berubah menjadi titik paling rentan dalam peta geopolitik dunia. Di tengah atmosfer yang makin panas, Beijing memilih merespon tekanan bukan lewat retorika diplomatik, tetapi dengan menampilkan formasi udara paling berbahaya yang pernah mereka pamerkan. Pada peringatan 76 tahun PLAF, Cina memperlihatkan GJ-11, Shuanglong 08, J-20 Weilong, dan J-16D dalam satu formasi yang secara terang-terangan mengumumkan bahwa mereka telah memasuki fase baru perang udara modern. Untuk pertama kalinya, drone siluman generasi lanjut GJ-11 terbang berbarengan dengan jet tempur generasi kelima J-20 serta pesawat peperangan elektronik J-16D, kombinasi yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara terbaik sekalipun. Di antara ketiga mesin tempur itu, GJ-11 menjadi sorotan utama. Drone berbentuk sayap lebar ini sulit terdeteksi, mampu membawa banyak persenjataan di kompartemen internalnya dan dapat menjalankan misi pengintaian ataupun serangan jarak jauh hingga ribuan kilometer. Dalam konfigurasi Sky Trio, GJ-11 dapat bertugas sebagai pengintai terdepan, penyerang awal, atau umpan siluman yang memancing radar musuh bereaksi sebelum J-20 menghantam target sebenarnya. Skenario seperti inilah yang menjadi dasar konsep MAMTI, di mana satu pilot J-20 mampu mengoperasikan beberapa drone tempur sekaligus dalam satu paket misi. Di sisi kanan formasi, J-20 berperan sebagai pemimpin. Jet ini menjadi pusat koordinasi berkat sensor-sensor kelas tinggi yang mampu menggabungkan berbagai data secara simultan. Informasi dari GJ-11 masuk ke kokpit, dan pilot memutuskan target mana yang harus diserang terlebih dahulu, lalu mengarahkan drone untuk menyerang atau melakukan gangguan. Dulu, banyak yang menyangka hanya versi 2 kursi yang bisa mengendalikan drone. Namun rekaman terbaru menunjukkan bahwa varian 1 kursi pun sudah bisa bekerja bersama drone dalam operasi tingkat tinggi. Sementara itu, J-16D adalah elemen yang membuka jalan. Pesawat ini berfungsi seperti EA-18G Growler versi Cina, membawa pod perang elektronik, rudal anti-radar, dan perlengkapan electronic attack yang mampu melumpuhkan radar musuh dari jauh. Dengan perannya sebagai pengacak sensor, J-16D memberi GJ-11 peluang untuk menembus zona berbahaya tanpa diketahui. Formasi ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya memperkuat armada udaranya, tetapi sedang membangun landasan air dominance untuk masa depan, sebuah konsep serangan yang cepat, senyap, berlapis,
dan terintegrasi antara manusia dan mesin. Trio ini jelas bukan sekadar atraksi ulang tahun militer, melainkan peran strategis bagi semua pihak yang dianggap pesaing, terutama Amerika Serikat dan sekutu di Indo-Pasifik, bahwa langit kawasan ini berada dalam proses transformasi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di balik pameran formasi udara yang mengguncang itu, tersimpan rencana besar Beijing, sebuah agenda yang jauh melampaui sekadar pertunjukan mesin perang di langit. China kini tidak lagi bergerak defensif. Tujuannya telah bergeser bukan hanya menjaga diri dari ancaman, tetapi merancang ulang keseimbangan keamanan di Asia dan perlahan mengeksistensi ke level global. Trio J20, J16D, dan GJ11 hanyalah satu potongan dari gambaran raksasa yang sedang disusun China. Ambisi untuk menghadirkan kekuatan udara yang mampu menandingi, bahkan suatu hari mengungguli, Amerika Serikat beserta aliansi Indo-Pasifiknya. Langkah besar pertama terlihat pada persiapan menghadapi Amerika dan mitra militernya. Washington bergantung pada Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina sebagai payung keamanan kawasan. Namun dengan kemampuan udara generasi baru yang semakin matang, Beijing mulai menantang keyakinan lama bahwa Amerika punya keunggulan udara mutlak. China ingin menegaskan bahwa dominasi udara Amerika tidak lagi setegas dulu, dan bahkan PLA kini siap berada di level yang sama. Langkah kedua menyasar kemampuan ofensif jarak jauh dengan memadukan jet siluman, UCAV bersenjata, sistem peperangan elektronik, dan radar peringatan jauh. China mulai dapat melaksanakan operasi yang sebelumnya hanya dilakukan Angkatan Udara Amerika. Konsep pilot mengendalikan banyak drone atau MAMTI membuat satu pesawat J-20 bisa memimpin beberapa UCAV dalam satu paket serangan, memungkinkan operasi presisi dari ratusan hingga ribuan kilometer tanpa resiko pilot gugur. Fondasi inilah yang sedang mereka siapkan untuk kemungkinan konflik besar termasuk di Selat Taiwan. Langkah ketiga terlihat pada perluasan jaringan geopolitik. Beijing semakin intens membangun kerjasama alutsista dengan Iran dan Pakistan, dua negara yang dianggap penting dalam menahan pengaruh Amerika. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran diproyeksikan akan menerima J-20, sistem pertahanan udara, dan radar 14GY sebagai imbalan minyak senilai $2 miliar. Jika benar terlaksana, kemampuan militer Iran akan melonjak dan blok penyeimbang Amerika Serikat akan makin sulit. Pakistan juga terus didukung melalui pasokan jet tempur, drone serang, dan sistem rudal. Langkah ini bukan hanya menyeimbangkan kekuatan Pakistan terhadap India, tetapi juga menjamin stabilitas jalur ekonomi serta proyek Belt and Road Initiative. Pada akhirnya, ambisi strategis Beijing bergerak dalam banyak lapisan sekaligus, mengamankan lingkungan terdekatnya, memperluas pengaruh militer ekonomi, dan memperkuat jaringan sekutunya. Dengan teknologi udara generasi baru sebagai ujung tombak, China tidak lagi menunggu dunia berubah. Mereka sedang berupaya membentuk ulang landscape kekuatan global. Ambisi strategis Beijing langsung memunculkan gelombang reaksi dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga India. Sebuah rangkaian respon yang sekaligus membuka kemungkinan lahirnya babak baru perlombaan senjata di kawasan. Saat China terus memperkuat armada udaranya dan menegaskan tujuan geopolitiknya, negara-negara besar di Indo-Pasifik mulai bersuara keras. Amerika Serikat berada di barisan terdepan. Dalam wawancara dengan CBS 60 Minutes, Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa Xi Jinping pernah menjanjikannya bahwa China tidak akan mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Trump hanya menambahkan satu kalimat singkat, "Mereka tahu konsekuensinya," tanpa menjelaskan apa bentuk respon Washington jika janji itu dilanggar. Dari Jepang, pemerintah memastikan bahwa sikap resminya soal Taiwan tetap sama. Penyelesaian damai melalui dialog adalah satu-satunya jalur yang didukung Tokyo. Australia juga merasakan tekanan. Menurut Menteri Pertahanan Richard Marles, peningkatan aktivitas militer China membuat operasi menjaga jalur laut, termasuk di kawasan Laut Cina Selatan, menjadi semakin berbahaya. Kondisi tanpa kepastian strategis ini, kata Marles, memaksa Australia memperkuat angkatan laut, membeli fregat Jepang, dan mengembangkan teknologi pertahanan baru. India pun mengambil posisi diplomatis yang jelas. Perdana Menteri Narendra Modi pernah mengatakan bahwa era ini adalah era pembangunan bukan ekspansionisme, sebuah pesan halus namun tegas yang ditujukan kepada ambisi militer Jepang.
Langkah-langkah militer Cina dapat pula dibaca sebagai bagian dari strategi besar untuk menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan global, terutama terhadap Amerika Serikat. Dengan kemampuan udara yang semakin modern, Beijing ingin menunjukkan bahwa perannya bukan lagi terbatas pada kawasan, melainkan pemain strategis di panggung dunia. Namun reaksi keras dari Washington, Tokyo, Canberra, dan sinyal dari New Delhi justru membawa resiko lain, yakni potensi perlombaan senjata. Setiap kali Cina meningkatkan kekuatan militernya, Aliansi Indo-Pasifik akan merespon dengan memperkuat diri. Dan ketika mereka memperkuat diri, Beijing mendorong modernisasi militernya lebih jauh. Siklus ini berpotensi memperdalam ketegangan, membuka peluang salah kalkulasi, dan meningkatkan resiko eskalasi yang tidak diinginkan di Indo-Pasifik.